kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita, ku memuji Tuhan. Puji haleluya, ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Shalom. Adik-adik selamat minggu, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Di sini untuk ibadah kebaktian pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Kak Atta, Kak Siska, dan juga Kak Rebecca. Nah, selain itu seperti biasa akan ada pemain musik. Hari ini pemain musiknya ada Bang Sintrom, ada Bang Ferdi. Ya. Sekarang adik-adik siapa yang sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Angkat tangannya dong. Terima kasih program kembali namanya. Sebelum kita mulai ibadah, oh ya, aku tanya dulu. Siapa yang tadi pagi waktu bangun tidur langsung berdoa? Berdoa buat apa, Kak? Buat mengucap syukur sama Tuhan. Karena kasihnya Tuhan masih tetap menjaga kita, menjaga kakak dan juga adik-adik di rumah. Good. Kalau keadaan kalian yang belum berdoa waktu pas bangun tidur, dibiasakan pada besok waktu kita bangun tidur kita berdoa. Sebelum itu juga kita berdoa sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, sebelum mulai ibadah hari ini, kakak mengundang adik-adik semuanya, kita siapkan hati dan pikiran kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Baiklah, untuk memulai ibadah kebaktian hari ini, kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri, biar kita nyanyinya semangat. Pagi-pagi harus semangat, jangan ngantuk. Sudah berdiri? Oke, bagus. Kita mau nyanyikan lagu pujian pertama dari buku ED nomor 557 ayat 3, Daun Muda.
Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap kasih karunia Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali mengikuti ibadah kebaktian sekolah minggu bersama dengan keluarga kami walaupun di rumah ya Bapa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu nyata, untuk kenyataanmu, sehingga kami Tuhan boleh senantiasa ya Bapa, boleh bersyukur Tuhan kepadamu untuk setiap berkat-Mu yang boleh kami terima. Bapa, sebentar kami akan mengikuti ibadah kebaktian kami, biarlah Tuhan yang memimpin hati dan pikiran kami, agar kami boleh sungguh-sungguh memberikan hati kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu, untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang senantiasa mengasihi Tuhan, mengasihi sama kami, agar kami Tuhan boleh menjadi berkat buat orang lain. Terpujilah nama Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, untuk lagu selanjutnya, kakak mau ajak kalian untuk menyanyikan lagu dari judul Kasih Pasti Menunggu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mengharap semuanya pada sehat-sehat ya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Nah, kali ini kita berjumpa lagi yang akan membawakan ayat hafalannya hari ini yaitu Bang Kamrin. Tapi sebelum Abang
beritahu ayat hafalan buat minggu ini, kita sama-sama melihat cuplikan atau ayat hafalan yang sudah ada dikirim di guru-guru sekolah minggu, yaitu dari Instagram dan juga Facebook. Oke, kita lihat bersama-sama ya di sekolah minggu. Ora salam, nama saya Nidali Kisatuya Panjaitan. Ayat hafalan minggu ini masih ada 23 ayat 1. Salam, selamat hari Minggu. Nama saya San Panjaitan. Ayat hafalan Mazmur 23 ayat 1. Halo, selamat hari Minggu. Nama saya Galang Panjaitan. Ayat hafalan Mazmur 23 ayat 1. Shalom. Namaku Guru Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku. Gembala takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, 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 takkan kekurangan aku. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, 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 takkan kekurangan Tuhan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan 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 aku. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Salam sehat, salam kasih, salam sehat. Terima kasih, salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Oke, itu dia ayat hafalan yang sudah ada dikirim ke guru sekolah minggu. Nah, buat minggu ini ayat hafalannya akan aku bacakan, yaitu dari kitab 1 Korintus 13 ayat 13. Dari kitabnya 1 Korintus 13 ayat 13 yang berbunyi, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan,
dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Oke, abang bacakan sekali lagi, yaitu dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, itu dia ayat hafalan buat adik-adik sekolah minggu yang akan adik-adik sekolah minggu hafalkan buat minggu ini. Jangan lupa ya, batas pengumpulan terakhir yaitu hari Rabu. Jangan lupa untuk dikirim ayat hafalannya yaitu ke Instagram yaitu SMHKBP Lontar Surabaya, dan juga di Facebook Gereja HKBP Lontar. Nah, abang harap adik-adik sekolah minggu lebih banyak lagi untuk menghafal ayat hafalannya buat minggu ini dan nge-share di Instagram dan juga Facebook. Jangan lupa untuk di Instagram untuk di tag ya adik-adik, di gambar tersebut di tag SMHKBP Lontar Surabaya, dan juga di Facebook HKBP Lontar Surabaya, Gereja HKBP Lontar Surabaya. Nah, itu dia ayat hafalan buat minggu ini. Sampai bertemu untuk minggu depan. Shalom. Nah, adik-adik, itu tadi ya hafalan yang sudah disampaikan oleh Bang Tamrin. Jangan lupa kalian untuk menghafalkan dan kemudian menguploadnya di Facebook ataupun di Instagram. Kakak dan abang tunggu ya. Sebelum kita semua mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Bang Sam, kakak mau undang adik-adik untuk kembali bernyanyi. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama bernyanyi dari lagu Bahasa Cinta.
senang sekali kita bisa bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Dan hari ini yang membawakan cerita itu sebenarnya ada dua, yaitu Bang Sam dan Kak Yesi. Tapi berhubung Kak Yesi lagi kurang enak badan, jadi Bang Sam yang bawa cerita. Abang mau tanya nih, gimana kabarnya semua dari sekolah minggu? Baik-baik semua kan? Oke. Dan abang mau tanya, sudah siap nggak hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan? Good. Kalau sudah siap, abang mau ajak adik-adik sekolah minggu untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang sudah kami terima selama ini. Dan sampai pada hari ini kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau yang mengasihi kami dan yang memelihara hidup kami. Terima kasih untuk pada minggu pagi ini kami masih boleh beribadah melalui ibadah virtual atau online. Biarlah Tuhan Yesus juga hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada dan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan cerita Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menyertai kami dan memberikan kami Roh Kudus agar kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang tertulis dari 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8, abang mau terlebih dahulu bertanya kepada adik sekolah minggu. Pertanyaannya begini, apa yang adik-adik pikirkan ketika mendengarkan kata kasih? Sekali lagi abang mau tanya, apa yang adik-adik ingat atau siapa yang adik-adik ingat ketika mendengar kata kasih? K-A-S-I-H. Oke, silahkan dijawab ya masing-masing. Dan pertanyaan berikutnya, kenapa adik-adik mengingat orang-orang atau nama-nama yang tadi? Oke, sama. Abang percaya dari antara adik-adik sekolah minggu semua sama seperti Bang Sam. Kalau Bang Sam ditanya apa yang Bang Sam ingat, siapa yang Bang Sam ingat ketika mendengar kata kasih? Orang yang pertama kali abang ingat adalah pasti orang tua Bang Sam, papa, mama, bisa adik-adik juga, kakak, saudara semuanya. Karena mereka mengasihi Bang Sam. Tapi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang lebih besar dari kasih yang Abang Sam sebutkan tadi, yaitu yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Yuk, adik sekolah minggu yang sudah membawa kitabnya boleh disiapkan, kemudian dibuka. Kita mau membaca firman Tuhan hari ini. Abang ulangi ya, teksnya dari 1 Yohanes 4 pasalnya 1 Yohanes pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai 8. Sudah ya? Sudah dapat semua? Oke. Abang akan bacakan dari sini. Adik-adik sekolah minggu boleh baca di rumah masing-masing atau baca dalam hati. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oke. Tadi kan kita sudah bicara tentang kalau kita sedang mengingat kata kasih, biasanya kita akan ingat tentang orang tua, saudara, adik kakak yang mengasihi kita. Tapi hari ini kita mau belajar
dari Yohanes, Yohanes ini menasihati kita untuk saling mengasihi. Untuk saling mengasihi. Dan yang kedua, Yohanes ingin mendorong kita untuk menyatakan atau menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Karena kasih itu adalah bagian dari buah roh. Adik-adik sekolah minggu tahu kan buah roh? Oke, untuk mengingatnya kita akan buka kembali dari Galatia pasal yang kelima, dimulai dari ayatnya yang ke-22 sampai 23. Abang akan bacakan karya sekolah minggu untuk mengingat lagi buah-buah roh. Ada 9. Sudah dibuka semuanya? Kita mau baca sama-sama dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sudah? Abang ulangi lagi ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke? Itulah buah-buah roh. Yohanes juga ingin kita mengerti bahwa kita ini itu adalah anak-anak Allah, atau dalam kalau anak-anak zaman sekarang atau milenial sekarang itu sebetulnya followersnya Tuhan Yesus, pengikutnya Tuhan Yesus. Karena kita ini adalah anak-anak Allah atau followernya Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu harusnya sanggup melakukan kasih atau sanggup menunjukkan kasihnya kepada orang lain, tidak cuma kepada orang tua, tidak cuma kepada opung, tulang, adik, kakak, tapi juga kepada orang lain, kepada siapapun. Mungkin teman di sekolah, mungkin tetangga, mungkin orang lain yang di pinggir jalan yang sedang kekurangan. Ya, gak cuma saudara kita, tapi orang lain juga. Yohanes ingin kita saling mengasihi, tidak cepat marah, sabar, murah hati, seperti yang tertulis dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tadi. Dan selain itu, abang mau menyampaikan 3 hal kenapa kita harus memiliki kasih. Kenapa kita harus menunjukkan kasih kita kepada orang lain, kepada teman-teman, kepada bahkan orang yang tidak suka sama kita sekalipun. Tahu nggak kenapa? Abang kasih tahu ya. Ada 3 hal yang membuat kita sanggup dan harus melakukan kasih. Yang pertama, karena kasih itu adalah sifat Allah, sifat Tuhan. Dan kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini anak Tuhan, kita ini followersnya Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita mewarisi sifat-sifat Allah, yaitu kasih. Dan yang kedua, karena Allah telah mengasihi kita. Abang mulai sekali lagi, karena Allah telah mengasihi anak-anak sekolah minggu dan juga bangsa, orang tua kita, semua manusia Tuhan kasihi. Seperti yang tertulis dari Yohanes 3 ayat 16. Aku mau baca lagi ya, biar dapat tak salah menyebutkan. Kita buka dulu dari Yohanes 3, pas Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Inilah wujud kasih Tuhan kepada kita. Beginilah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke? Karena begitu besar kasih Allah. Karena Tuhan Allah sudah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi orang lain. Kita harus bisa sabar sama orang lain. Kita tidak mudah marah. Kita harus berani menolong orang lain. Kita harus mau berani memberi, berbagi kepada orang lain. Terus yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama tadi, abang ingatkan lagi ya. Kita harus mengasihi itu karena satu, karena kasih itu adalah sifat Allah dan kita adalah anak-anak Allah. Terus yang kedua, karena Allah mengasihi kita. Dan yang ketiga, jika kita mengasihi Allah, Allah akan tetap tinggal bersama kita. Ingat ya, jika kita saling mengasihi, jika kita mengasihi orang lain, atau jika dalam dirimu masih ada kasih, Tuhan akan angkat dalam diri. Siapa yang mau? Ada di sekolahmu, siapa yang mau Tuhan tetap tinggal dalam dirinya? Angkat tangannya. Good. Bagi yang mengangkat tangan tadi, abang kasih jempol. Abang juga ingin Tuhan selalu tinggal dalam hati abang, karena setiap orang yang tinggal dalam Tuhan pasti akan diberkati. Oleh sebab itu, abang mau challenge nih, abang mau tantangan dari sekolah minggu. Siapa yang berani menunjukkan kasihnya kepada orang lain dengan melakukan kebaikan, ya, kepada orang lain, nggak kepada abang mau tantangnya gini, nggak cuma kepada mama atau bapak atau adik, tapi orang lain, tetangga, teman, atau orang yang tidak suka sama kita sekalipun. Mau challenge adik-adik sekolah minggu untuk menunjukkan kasihnya adik-adik sekolah minggu kepada mereka. Nah, dengan cara dia bisa memberi sesuatu, kemudian menyapa, kemudian apa lagi ya, menolong, membantu ketika mungkin temannya ada tugas tidak mengerti, adik-adik mau menolong mereka untuk memberikan contoh cara mengerjakannya, ya, bukan memberikan jawaban ya, tapi memberikan contoh. Oke? Bagi adik-adik sekolah minggu yang mau bagi adik-adik sekolah minggu yang berani menunjukkan kasihnya kepada orang lain, nanti boleh direkam, kemudian boleh dikirimkan juga sama seperti ayat hafalan. Dan di akhir ibadah minggu depannya kita akan tampilkan jika ada yang mengirim. Ya, silahkan lakukan sesuatu, tunjukkan kasihmu kepada orang lain, kemudian rekam atau foto, kemudian kirim ke Instagram ataupun Facebook sekolah minggu. Oke, demikian firman Tuhan kali ini. Mudah-mudahan ada di sekolah minggu sehat terus, dan dalam diri ada di sekolah minggu selalu ada Tuhan, selalu ada kasih, karena Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan hari ini. Untuk mengakhiri cerita firman Tuhan kita hari ini, abang undang kembali ada di sekolah minggu untuk lipat tangan, untuk mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang ditulis oleh Yohanes untuk mengajari kami menjadi orang-orang yang mengasihi, memiliki kasih seperti Tuhan. Tuhan, kami mohon kepadamu, berilah kami kekuatan, berilah kami Roh Kudus-Mu untuk mengajari kami, untuk menguatkan kami untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sanggup mengasihi orang lain, sanggup mengampuni, sanggup sabar, agar kami
menjadi anak-anak Allah, dan Tuhan tetap diam di dalam kami. Berkatilah adik-adik sekolah minggu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati sekolah mereka, berkati keluarga, orang tua, saudara mereka semuanya. Dan biarlah semangat mereka tidak pernah pudar meskipun kami beribadah melalui YouTube. Kami percaya bahwa Roh Tuhan tetap tercurah atas kami, mengajari kami sehingga kami tidak kekurangan satu apapun, sebab kasih Tuhan telah tercurah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Allah kami yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, itu tadi cerita yang sudah disampaikan oleh Bangsa. Semoga adik-adik di rumah bisa merenungkannya dan semakin hari juga semakin mengasihi Tuhan dan juga sesama, terlebih juga keluarga kalian di rumah. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Nah, kalau sudah berdiri, kita mau sama-sama pusatkan dari pikiran kita. Kita mau nyanyikan dari lagu pujian yaitu UED nomor 754 ayat 2, 12 nih orang. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Anak-anakku sekolah minggu HKP Melontar, selamat hari Minggu. Tetap bersemangat, tetap bersukacita, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik?
Bang Jojo, apa kabarnya Bang Jojo? Kalau Bang Jojo hingga saat ini luar biasa. Kalau Kak Devi? Puji Tuhan, Kak Devi juga sehat dan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Oh ya, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan melihat cuplikan aktivitas yang minggu lalu. Oke? Check it out. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi selang aja patah, keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi selang aja patah, keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Nah, adik-adik, hari ini kita akan memulai aktivitasnya dan ada dua contoh dari Kak Devi dan juga Bang Jojo. Nah, contoh yang pertama Kak Devi membuatnya seperti ini, yaitu pohon buah-buah roh. Dan yang kedua dari Bang Jojo membuat apa itu Bang Jojo? Seperti ini. Jadi terlihat seperti postcard, tinggal ditarik kita pegang, kita tinggal tarik. Nah, seperti begini. Jadi ada berbagai macam aplikasi, dan senjata dan sebagainya. Nah, bahan-bahannya disiapkan apa aja ya Kak Devi? Oke, untuk bahan-bahannya adik-adik bisa menyiapkan sebuah kertas berwarna-warni ataupun juga kertas buffalo. Yes. Dan juga ada mika bening, ada krayon, Yes. dan juga ada spidol, ada juga pensil dan juga ballpoint untuk sketsa, ada gunting, penggaris, double tip, lem kertas, isolasi, dan juga ada penghapus dan juga pengkorot, dan juga ada karton ataupun kardus yang adik-adik punya di rumah ya. Nah, untuk penjelasan pembuatannya kita akan dijelaskan oleh Bang Jojo. Nah, untuk postcardnya jadi di sini abang ambil salah satu kertas buffalo, kita bagi dua, kemudian setelah kita bagi dua kita gunting, kita jadinya seperti ini ada nih. Nah, setelah kita bagi dua jadi seperti ini. Nah, untuk tengahnya ada di ukur kurang lebih 5 cm dari arah ujung sini sampai ujung sini. Terserah dari sekreatif mungkin bagaimana bentuknya terserah dari, tapi kalau dari abang bentuknya seperti ini. Nah, setelah sudah, kemudian ada diambil kertas A5 berwarna, apapun itu terserah. Kemudian ada dibentuk berbagai bentuk, apapun itu, entah kotak, entah bulat, entah jeruji atau apapun terserah deh. Yang penting ada 9 buah roh. Apa aja itu Kak Devi? Kasih, Yes, benar. sukacita, Damai sejahtera, kesabaran, kelembutan, kemurahan, terus apa lagi ya? kebaikan, Benar banget, kebaikan, kemurahan. Oh sudah ya. Satu lagi ya. Kesetiaan, kelembutan, penguasaan dan diri. penguasaan
jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira.